Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di pertemuan ke-14 ya, yang seharusnya Selasa minggu kemarin, saya geser waktunya menjadi hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang, eee, apa ya, hal yang langsung berkaitan dengan, pokok, pembahasan kita ya, yaitu penulisan karya tulis ilmiah. Oke, kalau Anda lihat di buku, Anda bisa lihat di halaman, 157 ya, maaf, 165, penulisan karangan ilmiah. Oke ya, jadi di buku sumber ini, Anda bisa lihat langsung, jadi pada halaman 165. Oke, baik kita langsung saja lihat PowerPoint-nya. Oke, sudah terlihat ya? Ya, penulisan karangan ilmiah ini penting diketahui oleh kita semua karena kita akan melakukannya. Jadi ini sudah pasti ya akan dilakukan oleh semua mahasiswa di berbagai universitas. Oleh karena itu penulisan karangan ilmiah perlu dijelaskan oleh saya ya. Oke, pertama saya ingin menjelaskan dulu apa sih karangan ilmiah itu. Karena kita kan sering mendengar itu ya, gitu. Dan bahkan Anda sudah melakukannya sebenarnya. Oke, kalau kita lihat pengertian dari karangan ilmiah, jadi karangan ilmiah atau karya ilmiah ini merupakan karangan yang bersifat ilmiah atau keilmuan yang disusun secara sistematis menurut kaidah-kaidah tertentu berdasarkan berpikir ilmiah dan metode ilmiah. Oke, sampai situ dulu. Jadi karya tulis ilmiah ini sebuah tulisan ya, tetapi sifatnya ilmiah dan memang kenapa disebut ilmiah? Karena memang sudah mengikuti kaidah-kaidah berpikir ilmiah. Nah, seperti apa kaidah-kaidah berpikir ilmiah? Yang pertama, sebuah tulisan bisa dikatakan sebagai karya tulis ilmiah jika yang pertama tulisan tersebut atau karya tersebut menggunakan metode ilmiah. Oke ya, ini metode ilmiah ini sebenarnya akan Anda pelajari nanti di semester atas di metodologi riset. Jadi nanti Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan metode ilmiah. Tapi mungkin satu saja ya yang ingin saya sebutkan ya, yang sudah Anda lakukan sebenarnya di semester bawah ya, atau semester 1, semester 2, sebenarnya mahasiswa sudah dikenalkan ke metode ilmiah. Apa itu? Yaitu studi pustaka. Jadi studi pustaka atau dengan kata lainnya library research itu sudah Anda lakukan di semester bawah, di semester 1 atau semester 2. Biasanya kan dosen-dosen suka memerintahkan Anda untuk membuat makalah kan. Nah, itu makalahnya kan memakai studi pustaka ya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai metode ilmiah. Nah, sebenarnya metode ilmiah ini banyak macamnya. Ada yang eksperimen, ada yang peneliti, ada yang metode tindakan kelas, metode korelasi, kemudian apalagi ya, metode kualitatif, misalnya studi kasus, ada etnografi, dan sebagainya. Nah, itu semua metode-metode penelitian itu akan Anda pelajari nanti di semester akhir ya, ketika Anda mau menyusun skripsi. Tetapi yang itu tadi, sebenarnya metode penelitian sudah dikenalkan sejak dini ya, di semester 1 atau semester 2, yaitu ketika menyusun makalah dengan cara atau dengan metode studi pustaka. Oke ya, jadi tadi ya, artikel ilmiah itu memang harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Yang pertama, yaitu memakai metode ilmiah. Oke, yang kedua, memakai bahasa Indonesia yang baku.
Jadi memang tidak boleh bahasa Indonesia yang non formal ya gitu. Jadi memang harus formal. Dan ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya ketika pertemuan-pertemuan awal bagaimana caranya kita menggunakan kalimat efektif, kemudian apa namanya menuliskan paragraf, dan mungkin oleh dosen yang sebelumnya sudah dijelaskan ya bagaimana caranya menulis dengan bahasa yang baku, dan itu merupakan salah satu kaidah yang harus ada di dalam artikel ilmiah. Oke, yang ketiga itu artikel ilmiah atau maaf karya tulis ilmiah itu harus sesuai dengan tata cara penulisan ilmiah. Nah, jadi di dalam tulisan ilmiah itu ada tata caranya, ya. Jadi tidak semena-mena atau tidak bebas gitu ya sesuai dengan keinginan kita, tidak. Jadi ada tata caranya. Nanti ini akan saya jelaskan ya di akhir-akhir pertemuan ini. Oke, yang keempat objektif. Oke ya, jelas ya karya tulis ilmiah itu harus bersifat objektif, terutama mungkin kebenaran atau hasil dari karya tulis ilmiah ini yang memang harus bersifat objektif. Yang kelima logis ya, masuk akal, jelas ya, karena memang tulisan ilmiah itu kan semua ya, semuanya memang logis gitu ya, dan empiris. Empiris itu dapat dibuktikan gitu. Jadi apa yang ditulis itu ada buktinya gitu ya, atau dapat dibuktikan gitu secara empirik, secara nyata. Itu yang keenam, empiris. Dan yang ketujuh, sistematis. Jelas ya, tulisan di dalam karya tulis ilmiah itu harus sistematis. Jadi ini sistematis ini berhubungan dengan tadi sih, dengan tata tulis ilmiah. Jadi tulisan ilmiah itu ada aturannya, sehingga yang pertama apa yang harus kita tulis, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah itu ada tata caranya, ada alurnya. Oleh karena itu, yang ketujuh ini ya memang tulisan di dalam karya tulis ilmiah harus sistematis. Oke lah, seperti halnya Anda menulis makalah kan. Kan Anda menulis makalah, tulisannya sistematis kan. Yang pertama gitu kan, cover, kemudian yang kedua ada daftar isi ya. Yang ketiga ada pendahuluan. Di pendahuluan ada lagi tuh gitu kan sub-subnya. Dan itu sudah aturannya seperti itu. Nah, seperti itulah sistematika ya. Jadi tulisannya harus sistematis. Dan yang kedelapan lugas. Jadi tulisan di dalam karya tulis ilmiah itu jangan bertele-tele ya, harus to the point. Dan ini juga pernah ya kalau tidak salah saya bahas sebelumnya ya, ketika dalam paragraf ya kalau tidak salah ya. Jadi memang tulisan di dalam karya tulis ilmiah itu jangan bertele-tele, lugas, jelas ya. Nih yang kesembilan, jelas, eh, langsung ya pada inti permasalahan gitu ya. Jadi jangan kemana-mana tulisannya. Oke, dan yang ke-10 adalah konsisten. Oke ya, konsisten di sini tulisan karangan ilmiah atau karya ilmiah kita ini ya harus konsisten dari awal sampai akhir. Salah satu contoh kekonsistenan adalah pembahasan. Jika Anda membahas misalnya tentang bahasa Inggris, maka ya artikel Anda itu dari awal sampai akhir ya tentang itu gitu. Jadi konsisten, oke? Oke, itu adalah karangan ilmiah ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa karangan ilmiah itu tulisan yang bersifat ilmiah. Ilmiah yang dimaksud adalah mengikuti kaidah-kaidah keilmuan. Dan yang barusan ya, ada 10 hal yang termasuk pada kaidah-kaidah keilmuan. Oke, next ya. Oh ya, maaf. Dan makalah itu ya merupakan karya tulis ilmiah ya, gitu. Salah satu bagian dari karya tulis ilmiah atau karangan ilmiah. Oke, nah ini yang lebih spesifik lagi. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis karangan ilmiah apa saja. Apakah makalah saja?
Oh tidak, banyak sekali. Oke, yang pertama makalah. Anda tahu inilah ya, makalah ya. Di buku sumber itu nanti Anda harus baca ya, karena di dalamnya dijelaskan secara spesifik. Jadi makalah itu apa isinya begitu ya, seperti apa bentukannya gitu. Ya ini sih sebenarnya sudah tahu ya kalau makalah ya, karena kan Anda di kehidupan nyata gitu ya, di pembelajaran offline di kelas, Anda kan memang sudah diperintahkan ya oleh dosen untuk membuat makalah ya. Biasanya sih makalah itu per kelompok ya. Nah, isinya Anda sudah tahu pasti ya. Tetapi untuk lebih jelasnya, saya sih berharap dan bahkan mewajibkan kepada Anda untuk membaca buku sumbernya, oke? Okay? Oke, yang pertama adalah makalah. Itu jenis karangan ilmiah, ya. Dasarnya apa? Ya tadi, makalah itu yang memang sudah mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Salah satunya yaitu menggunakan metode ilmiah tadi, yang itu yaitu studi pustaka. Nah, yang kedua skripsi. Nah, skripsi ini akan Anda lakukan nanti di akhir semester ya, ketika Anda mau lulus. Nah, skripsi ini lebih apa ya? Kalau saya sih mengatakannya begini, tingkat kesulitannya ya jelas ya lebih dari makalah. Karena skripsi ini banyak lembarnya atau halamannya banyak gitu ya, tuntutannya juga tinggi gitu ya di dalam skripsi ini. Bahkan kalau di UIN di Fakultas Tarbiyah, skripsi ini minimal 100 lembar. Nah, itu ya. Jadi ada aturannya. Jadi di dalam skripsi ini ada aturan penulisannya. Misalnya minimal 100 lembar gitu ya. Atau misalnya minimal 50. Sebenarnya itu tergantung ke perguruan tingginya. Tetapi sebenarnya secara umum ya, kalau saya lihat di buku sumber, skripsi itu ya 50 lembar ya bisa. Tetapi di Fakultas Tarbiyah sendiri di kita itu minimal 100 dan itu sudah menjadi aturan baku ya gitu. Oke ya, segala aturan-aturan yang berhubungan dengan skripsi itu sudah ada apa ya namanya pedomannya. Dan mungkin Anda sudah punya ya di 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 tangan gitu ya, di tangan Anda sudah punya, seharusnya sih Anda sudah punya apa namanya pedoman penulisan karya tulis ilmiah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, nanti di situ ada pedoman penulisan skripsi. Oke, kalau misalnya memang tidak punya, sebenarnya buku ini bisa menjadi acuan ya, karena saya merasa buku ini bagus. Di dalamnya apa ya, dijelaskan tata cara penulisan skripsi, makalah gitu ya, seperti apa. Jadi apa ya, aturan umumnya seperti apa. Nah, Anda bisa memakai buku ini ya, gitu. Oke, itu skripsi. Dan yang ketiga adalah tesis. Ini merupakan jenis karangan ilmiah yang selanjutnya. Tesis ini sama seperti skripsi, tetapi ditugaskan kepada mahasiswa S2 ya, tesis ini. Sebenarnya kalau misalnya ditanya apakah bagaimana sih bentuknya, sama aja kok ya. Tesis ini juga 5 bab ya, sama halnya seperti skripsi, tetapi tadi tingkat kesulitannya lebih. Itu saja sih. Jadi tingkat kesulitannya lebih, atau dengan kata lain tesis ini ya lebih spesifik gitu ya, dan lebih kajiannya lebih diperlebar. Biasanya sih seperti itu ya, gitu. Itu tesis. Nanti kalau Anda S2, Anda pastilah bisa membedakan seperti apa tesis, seperti apa skripsi. Makanya di tesis itu ya lebih dari 100 otomatis gitu. Kalau misalnya memang aturan skripsi 100, maka tesis akan lebih dari itu. Biasanya seperti itu ya, gitu. Karena tadi intinya adalah tingkat kesulitannya lebih. Oke, yang ketiga adalah disertasi. Disertasi ini sama karya tulis ilmiah yang diperuntukkan untuk mahasiswa S3. Jadi nanti kalau misalnya Anda S3, maka Anda akan menyusun satu karangan ilmiah, yaitu disertasi. Kalau S2 tesis, S1 skripsi, nah S3 itu namanya disertasi. Seperti apa isinya? Ya, lagi-lagi ya, intinya adalah lebih sulit ya, tingkat kesulitannya dari dari tesis. Itu saja sih. Karena
kalau kita berbicara sistematika, sama saja sebenarnya antara skripsi, tesis, disertasi ya gitu. Disertasi 5 bab, tesis 5 bab, skripsi 5 bab gitu ya. Nanti ada baca di sini 5 bab itu apa saja, ada ya di buku sumber. Tapi ya tadi, tingkat kesulitannya lebih dan lebih ya ketika misalnya seseorang belajar di tingkat yang lebih tinggi. Jadi otomatis disertasi ya karena lebih tinggi tingkat pendidikannya, ya dia akan lebih sulit gitu ya isinya. Oke, next. Yang terakhir adalah jenis karangan ilmiah yang selanjutnya adalah artikel ilmiah. Nah, saya tidak tahu apakah Anda sudah tahu tentang artikel ilmiah ini atau tidak. Seharusnya saya sudah tahu ya gitu. Artikel ilmiah ini kan terdapat di jurnal-jurnal ya. Mungkin Anda sudah tahu ya jurnal ya. Oke, nanti saya akan jelaskan di akhir ya, seperti apa bentukan artikel ilmiah ini, oke? Jadi yang kelima ini adalah karangan ilmiah yang maaf, jadi jenis karangan ilmiah yang terakhir ini yaitu artikel ilmiah. Oke ya, artikel ilmiah ini sama hasil penelitian juga, bentuknya lebih ringkas. Biasanya ya 9 sampai 10 lembar ya. Dan jelas ya lebih singkat dari makalah, skripsi, tesis, dan disertasi isinya itu. Nah, seperti apa bentuknya nanti saya akan jelaskan di akhir-akhir, oke? Jadi itu dulu, jenis karangan ini ada 5 ya, jenis karangan ilmiah ini. Oke, next ya. Kita masuk ke selanjutnya. Ini adalah ciri-ciri karangan ilmiah. Kalau tidak salah sebenarnya sudah saya jelaskan ya sebelumnya, ciri-ciri, kalau tidak salah di pengembangan karangan ya, kalau tidak salah. Atau di mana ya? Oke. Jadi ciri-ciri karangan ilmiah ini banyak ya. Kalau Anda ingin membaca lebih lanjut tentang ciri-ciri karangan ilmiah, ada juga di buku sumber. Oke, baik ya. Yang pertama ya, yang ingin saya katakan di sini adalah yang pertama, ciri-ciri karangan ilmiah itu mendalam. Jelas ya, karena memang yang dikaji dalam karya tulis ilmiah itu pasti akan mendalam. Mendalam yang dimaksud di sini adalah pembahasannya pasti akan melebar dan akan panjang dan juga akan dianalisis secara lebih komprehensif gitu ya, atau mendalam tadi gitu. Jadi itu yang pertama, karangan ilmiah, ciri karangan ilmiah mendalam. Yang kedua ya, ciri karangan ilmiah ini objektif ya. Oke, objektif tadi sudah saya katakan juga sebelumnya ya. Jadi terkait dengan kebenaran dari karya tulis ilmiah itu yang memang harus bersifat objektif. Kebenarannya diakui oleh semua orang. Kemudian tidak ada subjektivitas dalam atau ya tidak ada subjektivitas si penulis ya dalam karangan ilmiah gitu. Oke, ini gimana ya? Ini akan dijelaskan lebih panjang lagi nanti di mata kuliah metodologi riset tentang objektivitas. Tetapi kalau dari saya, intinya adalah ciri karangan ilmiah ini, kebenaran dan hasil dari karangan ilmiah ini tidak boleh tendensius gitu ya, atau bahasa lainnya, atau tidak boleh subjektif. Jadi menurut si pengarang, nah itu tidak. Karena ya tadi, karena harus objektif gitu. Oke, itu tentang ciri karangan ilmiah yang kedua. Yang ketiga sistematis, tadi sudah saya jelaskan ya, sistematis. Tulisannya sistematis, mengikuti aturan penulisan karya tulis ilmiah. Dan yang keempat adalah cermat. Ya, ini hubungannya dengan si penulisnya sendiri ya. Jadi seorang peneliti atau penulis itu harus cermat, baik dalam mencari data, dalam menuliskannya gitu ya, dan sebagainya.
Oke, dan yang selanjutnya itu yang kelima itu lugas. Yang tadi yang saya katakan sebelumnya, karya tulis ilmiah itu jangan bertele-tele kalimat-kalimatnya, harus to the point. Langsung pada inti permasalahan, apa yang dibahas, jadi langsung saja. Tidak kemana-mana dulu gitu ya tulisan itu. Padahal intinya kan hanya satu misalnya. Tapi yang dijelaskan tuh ada beberapa hal gitu ya. Ya intinya adalah tidak bertele-tele lah ya. Gitu. Mungkin Anda bisa membayangkan ya tidak bertele-tele ya tulisannya. Kalau tidak salah ini juga pernah saya bahas sebelumnya. Oke, dan yang selanjutnya adalah tidak emosional. Oke ya, ya karya tulis ilmiah itu kan memang tadi sifatnya kan objektif ya, dan memang target pembacanya adalah ya orang-orang yang biasanya ya biasanya ya akademisi gitu, akademisi biasanya orang-orang yang memang berkepentingan dengan karya tulis tersebut. Jadi uh, otomatis tulisan yang ada di dalam karya tulis ilmiah ini ya memang bersifat ilmiah gitu ya atau akademik dan tadi objektif tadi gitu. Jadi tidak ada istilahnya apa ya emosi kita ada di dalam tulisan, kemudian apalagi ya apa namanya pendapat pribadi yang subjektif itu ada di dalam tulisan tidak boleh gitu karena memang karangan ilmiah ini ya tidak boleh apa ya menuliskan hal-hal yang bersifat emosional di dalam tulisannya. Bedakan dengan novel gitu ya atau mungkin dengan apa ya dengan cerpen atau tulisan-tulisan lain lah begitu ya atau diary misalnya buku harian itu kan semuanya emosi semua ya. Nah di dalam karya tulis ilmiah itu tidak boleh ya gitu. Oke, logis ya. Tadi sudah saya katakan logis itu masuk akal, jelas ya. Karya tulis ilmiah itu ya memang sifatnya logis sih gitu dan cirinya juga harus logis gitu ya, masuk akal, jelas, tentu saja tulisan-tulisannya harus jelas, dipahami oleh pembaca begitu ya, memakai kalimat-kalimat baku ya, dan memakai kalimat-kalimat efektif tentunya, dan yang selanjutnya adalah terbuka. Nah, terbuka di sini maksudnya bisa begini. Jadi apa yang dibahas di dalam karya tulis ilmiah itu dibahas dari berbagai perspektif, ya. Itu bisa ke arah situ atau dengan kata lain atau bukan dengan kata lain atau bisa saja dilihat dari berbagai pendapat gitu. Nah, itu terbuka. Jadi bahasan yang ditulis ya di dalam karya ilmiah itu harus terbuka ya. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa baku, tepat, ringkas ya. Ini tadi ya sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Ada kaitannya dengan jelas ya. Dan tidak emosional juga ya gitu. Oke, itu adalah ciri-ciri karangan ilmiah. Yang selanjutnya. Oke, next. Hmm. Oke, ini adalah penulisan kutipan dan acuan. Ini penting untuk diketahui oleh Anda ya, karena kan setiap waktu ketika Anda belajar di perguruan tinggi atau di jurusan PBI kan pasti Anda akan mengutip kan, mengutip, kemudian menuliskan sumbernya, itu pasti akan dilakukan oleh mahasiswa. Oke ya, kita lihat dulu pengertiannya. Ini sudah Anda lakukan sih, tapi saya jelaskan lebih lanjut lagi ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan kutipan dan apa yang dimaksud dengan acuan? Oke, yang pertama ya, kutipan. Kutipan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengambil, memungut, dan meminjam suatu definisi ataupun suatu istilah gitu ya dari seorang ahli. Anda suka kan mengutip ketika Anda menuliskan makalah? Jelas ya, gitu. Pastilah tulisan makalah Anda tidak akan jauh dari kutipan. Nah, jadi kutipan ini ya itu tadi
kegiatan yang dilakukan untuk mengambil, memungut, meminjam suatu definisi ataupun istilah dari seorang ahli. Nah, kutipan ini bisa bersumber dari berbagai macam ya. Salah satunya adalah buku. Jelas ya, buku ini bisa menjadi sumber kutipan. Kedua, koran juga bisa. Majalah juga bisa. Tabloid, laporan penelitian, makalah yang diseminarkan, artikel dalam jurnal, pendapat yang disampaikan secara langsung. Nah, itu merupakan sumber-sumber dari kutipan. Selama ini Anda mengutip biasanya di mana? Kalau setahu saya ya, biasanya mahasiswa kan mengutip di internet kan. Kalau tidak di internet, di buku ya, atau di buku yang Anda bawa di perpus, misalnya dari perpus. Atau apalagi ya, ya biasanya Anda mencari di dua itu ya, internet dan buku ya. Di internet Anda harus hati-hati ya, karena ada banyak sumber-sumber yang tidak relevan atau tidak bisa dijadikan sebagai sumber atau tidak bisa dikutip ya. Ya itu tadi, tidak bisa dijadikan sebagai acuan ya atau sumber dalam penulisan karya tulis ilmiah. Salah satunya adalah blog. Jadi blog itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber acuan. Maaf, tidak bisa dijadikan sebagai sumber ya. Acuan itu kan sumber ya. Tidak bisa dijadikan sebagai sumber dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kenapa? Karena itu tadi, kutipan hanya bersumber dari ini saja. Buku, koran, majalah, tabloid, laporan penelitian, makalah yang diseminarkan, artikel dalam jurnal, dan pendapat seorang pakar misalnya secara langsung gitu ya, oral gitu. Nah, kenapa blog tidak bisa? Ya karena memang blog itu bukan atau biasanya kan ditulis oleh orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan background pendidikannya. Semua orang kan bisa menulis di dalam blog kan. Nah, oleh karena itu tidak bisa blog itu dijadikan sebagai referensi ya di dalam karya tulis ilmiah. Saya sering melihat mahasiswa memasukkan referensi blog di dalam makalah. Misalnya gini, www apa ya, indirasari.blogspot.com. Itu tidak bisa. Karena kita tidak tahu siapa yang dirasari ini gitu. Ya mungkin jangan-jangan dia hanya keluaran SMA misalnya, atau secara akademik juga tidak memiliki track record yang bagus, atau di dalam pendidikan misalnya, atau ya intinya tidak jelas gitu kan siapa Indira ini gitu. Jadi oleh karena itu blog itu tidak bisa dijadikan sebagai apa namanya acuan ya di dalam karya tulis ilmiah. Jadi jangan menuliskan blog di dalam daftar pustaka, jangan gitu. Oke ya. Oke, next ya. Nih, acuan adalah, oke ya, kita masuk ke acuan. Jadi kalau bahasa Indonesia yang baku, acuan ini ya kata lain dari sumber ya. Jadi acuan merupakan penyebutan sumber gagasan yang dituliskan di dalam teks sebagai pengakuan kepada pemilik gagasan bahwa penulis tidak melakukan penjiplakan. Oke, jadi acuan itu dengan kata lain atau singkatnya itu sumber lah. Sumber apa ya? Ya, sumber dari apa yang kita kutip itu dari mana gitu. Nah, itu acuan, sumber ya. Acuan ini ya tadi bentuknya ya bisa berupa buku, artikel ilmiah, atau jurnal ya. Kemudian apalagi tabloid, majalah, laporan penelitian, makalah yang diseminarkan dan sebagainya. Jadi antara kutipan dan acuan atau sumber ini pasti dua hal yang akan saling kait mengait ya. Karena ketika Anda mengutip suatu pendapat dari seseorang, maka Anda harus menuliskannya nanti di daftar pustaka atau di daftar sumber. Nah, itu ya. Oke. Next ya, itu adalah penulisan kutipan dan acuan.
Yang selanjutnya adalah apa ini? Oke, ini adalah fungsi sumber atau acuan. Fungsinya banyak ya. Anda bisa membaca langsung di buku sumber kita. Tetapi mungkin ada satu hal yang betul-betul sangat bermanfaat ya bagi saya pribadi, dan mungkin bisa jadi bagi Anda. Bagi saya, fungsi acuan itu atau fungsi sumber itu eh, dapat memperkuat gagasan seseorang atau dapat memperkuat gagasan penulis. Nah, begini, di dalam karya tulis ilmiah, kita tidak akan terlepas dari kutipan dan juga sumber. Jadi kita tidak mungkin terlepas dari itu. Jadi pasti kita akan mengutip pendapat orang. Sebagai apa? Sebagai penguatan terhadap gagasan kita. Makanya kalau Anda lihat makalah, skripsi mungkin ya, kalau Anda sudah pernah melihat, itu banyak sekali kutipan-kutipannya kan, banyak sekali sumber-sumbernya. Ya karena memang sumber-sumber itu ada, atau kutipan itu dikutip oleh penulis, ya tadi, supaya gagasan kita ini lebih kuat, gitu. Itu yang paling terasa ya, oleh saya ya, manfaat dari sumber ini, atau dari acuan ini. Dan yang selanjutnya adalah begini sih, di dalam karya tulis ilmiah tidak mungkin kita itu tanpa mengacu pada sumber tulisan kita itu, tidak mungkin. Jadi kita pasti akan mengutip ya setidaknya, mengutip sumber dari orang lain. Sebenarnya bukan hanya karya tulis ilmiah kan, penulis novel saja pasti mereka akan banyak membaca sumber-sumber yang terkait dengan apa yang akan dia tulis. Misalnya kayak apa ya, setahu saya kayak J.K. Rowling misalnya, dia yang penulis Harry Potter ya. Saya pernah baca di satu artikel, dia akan menulis sebuah buku, dan dia itu mencari sumbernya ya, tentang buku yang akan dia tulis itu sampai 3 tahun. Jadi dia itu research-nya atau penelitiannya itu sampai 3 tahun. Jadi bisa Anda bayangkan, itu seorang penulis novel gitu. Ya apalagi karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah tidak akan jauh dari sumber dan kutipan-kutipan gitu ya. Jadi manfaatnya apa? Ya banyak, sangat banyak gitu ya. Oke, itu manfaat dari sumber ya, atau manfaat dari acuan. Sisanya silakan Anda baca, karena ada banyak, di sini ada 5 hal. Tapi yang tadi yang sangat terasa sekali adalah acuan ini atau sumber ini bisa memperkuat gagasan kita. Oke, next ya. Ini ada syarat-syaratnya. Jadi syarat-syarat sumber itu pertama ya, harus bersumber dari buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan makalah seminar. Itu syaratnya. Makanya di sini tidak ada blog kan, karena memang blog tidak bisa dijadikan sebagai acuan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Next, relevan dengan karangan yang akan ditulis. Iyalah ya, gitu. Masa kita kita menulis judul apa gitu ya, isinya apa gitu ya. Dan relevan di sini juga bisa maksudnya ke arah sini, ke arah apa yang ditulis itu relevan dengan background pendidikan Anda. Itu juga sama ya, relevan di sini maksudnya ke arah situ. Dan juga relevan bahasannya ya, dari awal sampai akhir itu nyambung gitu ya. Oke, sumber itu relatif baru. Nah, ini mungkin yang perlu dijelaskan. Jadi bahkan ya di dalam penulisan jurnal ilmiah itu sumber yang kita kutip itu ada waktunya. Jadi sumber yang kita kutip yang bagus itu ya 5 tahun ke belakang. Jadi kalau misalnya ada sumber yang tahun 80-an, tahun 90-an, itu sudah out of date ya. Jadi
baiknya Anda mengutip dari sumber yang sangat baru, yang terbaru, maksimal 5 tahun ke belakang. Baik itu buku maupun jurnal ilmiah ya, gitu. 5 tahun ke belakang. Tetapi sih ini kan apa ya? Alangkah lebih baiknya ya. Karena contoh misalnya buku ya, justru buku-buku yang zaman dulu ya, yang mungkin buku-buku yang berabad-abad tahun yang lalu, itu juga masih dijadikan referensi sampai detik ini. Nah, itu sih tidak apa-apa gitu. Jadi sumber yang dimaksud di sini lebih kepada ilmu atau ya sumber keilmuan yang dikutip oleh Anda itu ya memang harus sumber-sumber ilmu yang bersifat kebaruan lah atau bersifat baru ya gitu. Oke, itu sumber relatif baru, dan yang selanjutnya sumber acuan berasal dari sumber asli. Nah, ya. Jadi alangkah lebih baiknya Anda itu mengutip dari buku aslinya gitu atau dari eh, jadi gagasan tulisan tersebut itu betul-betul ditulis oleh penulisnya langsung gitu. Makanya Anda cari buku yang ditulis oleh penulisnya langsung dan memang gagasan itu lahir dari penulis tersebut. Nah, itu ya sumber acuan berasal dari sumber asli. Contoh misalnya gini, Anda ingin mengkaji tentang pendidikan Islam berdasarkan pendapat Al-Ghazali. Nah, alangkah lebih baiknya Anda langsung lihat buku Al-Ghazalinya langsung. Buku Al-Ghazali itu kan sudah banyak diterjemahkan kan? Nah, Anda lihat langsung saja buku terjemahannya gitu. Gitu ya. Jadi bukan jangan sih, karena ini kan lebih baik ya, lebih baiknya kan mengacu pada sumber aslinya gitu. Ya bisa saja sih sebenarnya Anda mencari buku-buku atau dari penulis-penulis lain tentang Al-Ghazali bisa aja. Itu juga jelas ya bisa menjadi referensi. Tapi alangkah lebih baiknya Anda langsung mengacu pada sumber aslinya. Oke, next ya. Informasi yang dikutip jangan terlalu panjang. Misalnya 1 halaman. Aduh, jangan. Itu namanya plagiat, copy paste aja ya gitu dari internet kemudian udah jadi makalah. Wah, itu nggak benar itu, tidak benar itu ya, karena syarat-syarat acuan atau syarat-syarat sumber itu hanya apa ya, sumber tersebut hanya dituliskan yang penting-pentingnya saja atau yang berkaitan dengan kajian kita. Jadi jangan 1 halaman, bahkan kalau kita mengutip 1 halaman itu bisa jadi apa yang dibahas oleh kita itu ya tidak fokus gitu. Oke ya, jangan mengutip 1 halaman. Oke, itu adalah syarat-syarat acuan atau sumber. Next ya. Oke. Nah, ini ya, bentuk dan cara pengutipan. Bagaimana sih caranya kita mengutip? Nah, ada 2 ya. Jadi, cara mengutip ini ada yang bersifat manual dan juga ada yang bersifat otomatis. Oke, kalau yang bersifat manual, Anda bisa baca di buku sumber. Jadi, seperti ini contohnya ya. Sebentar, halaman 150 halaman 165 ya. Halaman 165. Di sini ada apa ya? Sebentar. Ada tata cara apa namanya? Mengutip. Ya. Jadi tata cara mengutip itu ada tata caranya ya. Iya ya, jelas ya. Nah, di sini dijelaskan kalau misalnya kutipan langsung bagaimana cara menulisnya, kalau kutipan tidak langsung bagaimana cara menulisnya. Nah, oke, sebelum ke situ jadi gini, kutipan itu ada 2 macam. Yang pertama adalah kutipan langsung. Jadi kutipan langsung itu kutipan yang langsung kita copy paste ya, kalimatnya mirip gitu ya dengan tulisan aslinya. Seperti inilah contohnya dari saya ini ya. Ini kita kembali ke atas nih.
Nah, ini. Nih, karya ilmiah atau karya ilmiah, karangan ilmiah atau karya ilmiah merupakan karangan yang bersifat ilmiah atau keilmuan yang disusun secara sistematis menurut kaidah-kaidah tertentu berdasarkan berpikir ilmiah dan metode ilmiah. Titik. Nah, ini merupakan kutipan langsung. Jadi, saya mengutip mirip sekali bahasanya, tulisannya, titik komanya mirip dengan si penulis. Oke. Oke, ini harusnya saya simpanlah di sini. Nih. Ini menurut siapa nih? Ini siapa? Afnita misalnya. Afnita. Dalam kurung maaf, kehapus. Oke, sebentar ya. Afnita gitu ya. Ini kenapa sih kursor? Oke, ini agak lemot nih. Oke, Afnita. Ini sama Zelvi Iskandar ya. Nah, dan Iskandar. Koma. Ini tahun berapa nih bukunya nih? Tahun 2020 ya. Ini buku sangat baru sekali ini. Fresh from the open. 2020. Oke. Atau ada juga yang pakai halaman juga ya. Halaman berapa yang saya kutip misalnya ya. Ini contoh aja ya, 165 misalnya. Oke ya. Nah, ini salah satu contoh kutipan gitu ya, kutipan langsung. Jadi tadi kutipan langsung itu kutipan yang ditulis mirip ya dengan dengan si penulis ya kalimatnya gitu ya. Nah, yang kedua, kemudian setelah kita mengutip maka kita harus menuliskan itu pendapat itu dari siapa. Nah, karena ini dari Afnita dan Iskandar, maka saya tulis Afnita dan Iskandar, 2020 titik 2 ya, 2020 ini karangan bukunya diterbitkan tahun berapa, dan titik 2 halaman yang kita kutip itu halaman berapa, 165. Nah gitu. Jadi setiap kutipan itu harus membubuhkan penulisnya. Kalau kita tidak membubuhkan penulisnya atau tidak menuliskan penulisnya, maka itu disebut plagiat itu, gitu ya. Plagiat itu ya mencuri karya orang lain gitu. Dan itu nanti bisa masuk ke delik hukum gitu ya, plagiat ini. Oke, itu kutipan langsung. Nah, yang kedua, ada kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini merupakan kutipan yang mengutip pendapat orang lain, tetapi kalimatnya diubah dengan bahasa kita sendiri. Atau bahasa lainnya diparafrase. Oke ya, Anda pernah dengar mungkin ya, diparafrase. Jadi, ini kayak seperti ini misalnya, karangan ilmiah merupakan saya akan ubah ya bahasanya. Karangan ilmiah adalah gitu ya, jenis tulisan misalnya ya, jenis tulisan yang bersifat ilmiah gitu. Nah, jadi saya ubah nih kalimatnya dengan bahasa saya sendiri. Nah, itu juga sama, masih mengutip gitu ya. Karena kita hanya merubah bahasanya gitu ya dengan bahasa kita sendiri berdasarkan tadi misalnya Afnita dan Iskandar. Itu juga sama, masih mengutip. Dan itu disebutnya kutipan tidak langsung. Oke ya. Jadi kutipan tidak langsung ini kutipan yang tulisannya diubah menjadi bahasa kita sendiri, tetapi tidak keluar dari makna si penulis asli. Itu adalah kutipan tidak langsung. Sama kutipan tidak langsung juga harus menuliskan ininya ya, namanya ya, nama penulisnya siapa, Afnita misalnya dan Iskandar. Jadi tetap ya harus menuliskan siapa namanya, pengarangnya siapa.
Walaupun misalnya kan itu bahasa kita sendiri. Iya, bahasa kita sendiri, tapi kan tetap saja didasarkan pada pendapat itu ya, gitu. Nah, di dalam kutipan ini kita harus apa ya? Dianjurkan ya, bukan dianjurkan. Gini, kita harus jujur. Jadi kejujuran merupakan kunci utama dalam menulis karya tulis ilmiah. Karena kalau kita tidak jujur, maka tadi kita bisa masuk ke delik hukum. Misalnya kita dianggap menjadi plagiat. Dan untuk zaman sekarang, untuk mencari tahu tulisan tersebut plagiat atau tidak, itu sangat mudah. Karena ada aplikasinya. Gitu. Jadi ada semacam mesinnya lah gitu ya, mesin pencari bahwa ini tulisan plagiat atau tidak gitu. Gitu ya. Jadi ada namanya cek plagiarism. Ini orang ini menulis plagiat atau tidak. Nah, oke, seperti Anda misalnya, Anda kan suka menulis makalah kan? Anda harus hati-hati kalau Anda mengcopy paste dari internet. Apalagi misalnya makalah tersebut ditulis berdasarkan ditulis gitu ya, makalah ini ditulis oleh nama gitu kan, kemudian nama kampus, disusun oleh, kan biasanya ada itu kan, ada nama kelompok, kemudian Anda share makalah tersebut di Google misalnya, atau di website Anda, atau di blog Anda. Nah, itu kalau dicek plagiarism, itu Anda hati-hati, bisa saja gitu ya, tulisan Anda itu penuh dengan plagiarisme, penuh dengan plagiat gitu ya. Karena ya tadi, hanya mengcopy paste dari internet. Dan itu akan kedetek oleh mesin pencari plagiarism. Oleh karena itu, tadi ya, kutipan itu atau mengutip atau menulis karya tulis ilmiah itu yang memang dibutuhkan kejujuran. Oke, kita kembali ke kutipan ya. Jadi kutipan itu ada yang bersifat manual dan juga ada yang bersifat otomatis. Oke. Kalau yang manual kan ya itu tadi ya. Kita kan menulis manual ya, seperti halnya tadi saya kan. Saya kan menulis karangan ilmiah adalah tulisan yang bersifat ilmiah, ditulis gitu kan manual, kemudian dalam kurung Afnita dan Iskandar, 2020.2 165 kurung tutup gitu. Itu kan manual ya. Nah, sekarang mengutip itu ada sistem otomatisnya. Oke. Jadi bahkan disarankan otomatis. Jadi jangan manual. Gimana caranya supaya kutipan dan penulisan sumber itu otomatis? Oke, di sini saya sudah menuliskan ya. Jadi penulisan manual bisa Anda baca pada buku pedoman, oke ya. Jadi bagaimana cara mengutip langsung dan tidak langsung, silahkan Anda nanti baca di buku sumber bagaimana cara menulisnya, karena ini kan teknis ya. Jadi kalau saya jelaskan mungkin nggak akan selesai 2 SKS gitu ya, atau nggak akan selesai 40 menit, nggak akan. Jadi ini banyak sekali kan hal yang perlu dijelaskan. Oleh karena itu saya menyarankan Anda untuk baca langsung buku bagaimana cara mengutip gitu ya secara umum. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah bagaimana caranya mengutip secara otomatis. Nah, mengutip secara otomatis ini ada tata caranya. Anda harus menggunakan programnya. Nah, programnya ada berbagai macam. Ada namanya program Mendeley. Mungkin Anda pernah dengar ya, program Mendeley. Kemudian ada juga Zotero. Mungkin Anda juga pernah lah ya mendengar itu. Dan kemudian ada EndNotes. Nah, jadi Mendeley, Zotero, EndNotes ini merupakan salah satu program pengutipan secara otomatis. Oke ya, saya mau memperlihatkan langsung saja kepada Anda seperti apa bentukannya ya, Mendeley itu. Oke. Jadi pertama-tama ini saya share dulu ya. Saya share dulu di Google. Mana Google? Oke, saya share dulu Google. Nih, sudah terlihat? Jadi nanti Anda di Google, silahkan download Mendeley. Oke. Lemot nih.
Ini nggak tahu ya, kalau saya share sesuatu di Zoom, itu pasti lemot. Apa memang begitu ya? Oke ya, ini Mendeley. Jadi nanti Anda masuk ke Google, Anda ketik download Mendeley. Mendeley ya. Nanti akan terlihat di situ Mendeley, klik saja Mendeley, kemudian download. Dan itu gratis ya, tidak berbayar. Silahkan download. Tuh ini juga masih loading ya. Oke. Nah, udah. Terlihat ya? Nah, jadi ini Mendeley. Jadi Anda nanti tinggal download saja ya. Ada untuk Windows, ada untuk apa namanya Apple gitu ya. Nah, nanti Anda download saja yang untuk Windows. Oke ya, nanti setelah mendownload itu otomatis Mendeley tersebut akan ada di laptop kita, di program kita ya. Nah, ini nih seperti ini. Download Mendeley Desktop for Windows. Udah aja Anda klik aja ya. Download Mendeley Desktop for Windows. Kemudian setelah itu nanti Anda akan mendapatkan Mendeley seperti ini. Oke, ini saya sudah download kan ya. Jadi saya langsung perlihatkan saja. Sebentar, new share. Saya takutnya belum ke-share nih. Seperti apa bentuk Mendeley itu? Seperti ini. Nih. Sudah terlihat ya? Nah, ini seperti ini. Jadi, ini merupakan program untuk sitasi otomatis ya. Nah, yang tadi yang saya katakan, Anda tidak perlu lagi mengetik manual. Tadi misalnya, karya tulis ilmiah adalah bla 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 bla. Dalam kurung, Iskandar, koma 2020, nggak perlu seperti itu. Anda nanti nulis makalah ya, pakai saja program Mendeley. Nah, ini di sini ada ininya ya, pasti kan bingung nih ya. Aduh, ini ada file di sini, ada add, ada folder, ada relate. Ini gimana cara makainya? Ada edit, view, tools, help, dan sebagainya. Nah, ini saya di sini kok udah ada buku-bukunya ya. Nah, ini kan buku-bukunya ya. Ada buku, ada jurnal, saya masukkan ke sini. Otomatis ini buku elektronik ya, dan jurnal elektronik. Jadi, yang bisa masuk ke Mendeley itu yang bersifat file. Jadi, kalau misalnya buku ya harus bersifat file supaya kedetek oleh Mendeley. Oke, saya ingin memperlihatkan saja langsung di YouTube ya, supaya cepat ya. Kalau saya menjelaskannya di sini akan lama, keburu Zoom-nya mati. Jadi saya menyarankan kepada Anda untuk melihat bagaimana cara mengutip dengan Mendeley di YouTube. Oke, saya share dulu ya. Saya share, saya dapat ini channelnya. Banyak sih sebenarnya, Anda tinggal ini aja, tinggal lihat aja di YouTube. Ketik aja cara mengutip dengan Mendeley. Nah, ini nih. Ini bagus nih, cara menggunakan Mendeley untuk mengutip karya ilmiah. Oke ya, karena sekarang udah zamannya instan ya gitu. Dan Anda bisa lihat langsung seperti apa cara mengutip dengan Mendeley, itu bisa lihat di YouTube tutorialnya ada gitu. Oke ya, ini saya perlihatkan seperti ini. Sudah terlihat belum ya? Jurnal misalnya. Oke, sebentar. Dari awal deh. Ini ada tuntutan untuk menggunakan citation manager. Citation manager itu adalah bagaimana cara mengutip atau mensitasi karya orang lain dengan otomatis. Jadi saat ini, jika kita menggunakan tulisan manual seperti Austin 1965, kemudian di bawahnya di kolom referensi kita gunakan tulisan lengkap misalnya Austin dalam kurung 1965, kemudian judul How to Do Things with Words misalnya. Oke ya, nanti Anda lihat langsung saja di YouTube tutorial cara mengutip dengan Mendeley. Dan bahkan misalnya, saya nggak mau pakai Mendeley, saya mau pakai Zotero aja deh. Bisa, nanti Anda tulis saja cara mengutip dengan Zotero. Tutorialnya ya.
kemudian nanti dengan EndNotes gitu. Tetapi saya sarankan pakai Mendeley saja, karena ini gratis ya, tidak berbayar. Nah, jadi nanti ya ketika Anda menulis, nih seperti di sini ya, jadi Anda tidak perlu lagi menulis secara manual seperti yang tadi lah. Contohnya misalnya nih saya ketikkan ya. Ini enggak ya? Nah, kayak gini. Ini sebagai ilustrasi ya. Sebagai ilustrasinya seperti ini. Jadi Anda tidak perlu kan mengetik misalnya tadi karangan ilmiah adalah gitu ya. Bla 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 dalam kurung apa tadi itu namanya siapa? Afnita misalnya. Dalam kurung Afnita dan Iskandar. Koma misalnya 2020 gitu ya. Titik 2 165 misalnya. Nah, ini kan lama ya. Jadi Anda bisa bayangkan jika Anda menulis skripsi lama sekali kan seperti ini. Nih, apalagi nanti menulis tesis, disertasi. Wah, itu lama sekali. Nah, jadi Anda nanti bisa pakai Mendeley. Jadi nanti Anda kalau sudah download Mendeley, itu si Mendeley-nya udah otomatis ada di kita nih. Ada di reference, ada di Word ya. Ada di Word. Nih, ada insert citation. Oke. Misalnya search Rohaniawati. Ini Rohaniawati nih tulisan saya ya, sudah saya masukkan ke Mendeley. Nah, nanti akan menjadi otomatis. Oke ya. Ini karena emang lemot sih ya, yang tadi saya bilang. Kalau saya pakai Zoom, kemudian saya buka YouTube, buka apa, ini biasanya lemot. Jadi saya sarankan tadi aja ya. Oke, lihat yang ini ya. Lihat tutorial cara mengutip dengan Mendeley. Jadi ke depan Anda jangan lagi menulis kutipan secara manual, menuliskan daftar pustaka secara manual, tetapi Anda sudah harus menggunakan tadi ya program-program seperti Mendeley atau Zotero atau EndNotes. Oke, itu singkatnya ya. Singkatnya tentang cara mengutip dan cara menuliskan sumber atau acuan. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Nah, ini udah mulai nih, lemot lagi nih. Mungkin karena saya buka Mendeley kayaknya. Oke ya, Mendeley-nya kan ini online ya. Oke. Itu saja mungkin ya untuk penulisan karya tulis ilmiah. Sebentar. Aduh, ini jadi error gara-gara tadi buka yang tadi ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini, penulisan karangan ilmiah. Dan selanjutnya Anda bisa baca di halaman 165 ya, sampai 187 ya. Oke. 165 sampai 187. Oke. Jadi itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sedikit cepat ya, sedikit singkat. Saya betul-betul menyarankan Anda membaca buku sumber karena sangat bersifat teknis pembahasan tentang karangan ilmiah ya, terutama tadi cara bagaimana mengutip, bagaimana menuliskan acuan atau sumber begitu ya, itu betul-betul sangat teknis ya. Jadi Anda harus baca, dan juga tadi saran saya lihat YouTube ya, tutorial yang program Mendeley, bagaimana cara mengoperasikannya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang ya. Terakhir ya, di pertemuan ke-15. Yaitu tentang pertemuan ke-15 itu tentang
penulisan artikel ilmiah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.